Selamat pagi. Perkenalkan, saya Taufik Budi Wibowo. Saya merupakan siswa karir upgrader dari program Analytics dan Data Science batch 13. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tentang proyek portofolio dari modul Statistics for Business dengan topik tentang employee attrition. Dan juga di sini saya beri tagline berupa The Silent Killer of Your Business, yaitu employee attrition itu sendiri. Lalu berikut adalah konten yang akan saya bawakan. Yang pertama tentang introduction, yang kedua terdapat exploratory data analysis, yang ketiga ada features correlation, lalu yang keempat ada penjelasan tentang logistic regression model hasilnya, lalu yang terakhir terdapat kesimpulan beserta rekomendasi. Selanjutnya kita masuk pada sesi introduction. Jadi employee attrition itu sendiri merupakan peristiwa ketika seorang karyawan meninggalkan sebuah organisasi karena alasan apapun dan tidak digantikan untuk waktu yang cukup lama atau bahkan tidak pernah digantikan. Lalu hal ini seringkali mengakibatkan penurunan ukuran tenaga kerja di sebuah perusahaan atau departemen karena posisi tidak diisi ulang ketika karyawan keluar dan juga tentunya berakibat pada kehidupan perusahaan. Pengertian ini dilansir oleh Academy to Innovate HR atau AIHR. Lalu untuk dataset sendiri aku menggunakan open source datasets yang tersedia di Kaggle dengan nama IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance. Lalu berikut gambaran dari dataset yang saya gunakan dalam proyek portofolio kali ini. Yang pertama yaitu kita masuk ke sesi EDA. Di sini dari deskriptif statistik yang saya buat dapat kita ketahui yang pertama dari aspek demografis dan masa kerja karyawan di dalam perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan ini memiliki distribusi usia yang cukup beragam dengan rata-rata usia karyawan di 37 tahun. Lalu karyawan biasanya menghabiskan rata-rata 7 tahun bersama perusahaan sebelum mempertimbangkan untuk keluar. Lalu dari aspek penting seperti gaji, satisfaction, dan juga work-life balance, kita dapat ketahui bahwa perusahaan ini memiliki spektrum pendapatan yang cukup luas dengan gaji rata-rata sekitar 6.500 US dollar dan rentang dari 1.009 US dollar hingga 19.999 atau almost 20.000 US dollar. Kepuasan kerja rata-rata 2,7, sementara peringkat kinerja rata-rata atau performance rate-nya di angka 3,15. Dan juga skor untuk work-life balance di angka rata-rata 2,76. Lalu selain kedua aspek sebelumnya, kita juga mengetahui workload, lalu siklus promosi, dan juga peluang pelatihan untuk karyawan. Dengan rata-rata, karyawan mendedikasikan jamnya untuk kerja itu 162 jam per bulannya. Lalu mengalami promosi kira-kira setiap 2,2 tahun dan juga menghadiri pelatihan kira-kira setiap 2,8 tahun sekali. Lalu selanjutnya kita melakukan univariate analysis. Dapat kita lihat dari grafik berikut, sekitar 16,12% dari total tenaga kerja memilih untuk meninggalkan perusahaan, yang mengindikasikan attrition rate yang sangat signifikan. Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut karena attrition rate yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya rekrutmen dan pelatihan, lalu penurunan moral di antara karyawan yang tersisa, dan juga potensi kehilangan bakat yang berharga untuk perusahaan. Selanjutnya dari ketiga grafik tersebut, kita diberikan gambaran bahwa mayoritas karyawan sudah menikah, lalu termasuk dalam kelompok usia muda hingga dewasa, dan juga memiliki gelar sarjana. Memahami demografi tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan SDM dan juga strategi untuk employee engagement. Misalnya karyawan yang sudah menikah mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan karyawan yang masih lajang.
dan juga usia dapat mempengaruhi pengembangan karir dan program bimbingan. Lalu selanjutnya dari analisa univariate yang terakhir kita ketahui departemen dengan karyawan terbanyak itu terdapat di R&D atau Research and Development, dan juga peran pekerjaan atau job role yang paling umum itu di sini dipegang oleh sales eksekutif. Selain itu 28,3% karyawan itu merasakan overtime, yang menandakan sebagian besar tenaga kerja secara teratur bekerja di luar jam kerja standarnya. Lalu tingkat overtime yang tinggi ini dapat menyebabkan kelelahan, penurunan kepuasan kerja, dan juga potensi masalah kesehatan bagi karyawan. Lalu kita masuk ke bivariate, di mana yang pertama saya memfokuskan ke dalam employee satisfaction group. Dalam fokus pertama ini menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki satisfaction tinggi, keterlibatan yang tinggi, dan work-life balance yang tinggi itu malah lebih cenderung untuk meninggalkan perusahaan. Ini tidak sesuai dengan logika kita. Akan tetapi menurut analisa ini ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka. Lalu yang kedua, saya memfokuskan ke dalam employee background group yang lebih memberikan gambaran tentang demografik dan educational karakter dari karyawan. Fokus ini menunjukkan bahwa karyawan mostly laki-laki, lalu berumur sekitar 40 tahun, lalu lajang, dan juga memiliki gelar sarjana dan memiliki latar belakang pendidikan sebagai life scientist. Itu lebih cenderung untuk keluar dari perusahaan. Ini adalah pola-pola yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena matriks ini bukan penyebab langsung direct ke atrisi, akan tetapi ini merupakan indikator resiko potensial saja. Lalu untuk yang ketiga atau terakhir ini aku memfokuskan di employee history group, di mana kita ketahui karyawan dengan masa kerja yang lama dalam hal total tahun kerja, tahun dalam peran mereka saat ini, dan juga tahun di perusahaan yang sama, lebih mungkin untuk meninggalkan perusahaan. Meskipun perlu disebutkan bahwa sebagian besar karyawan dengan total pengalaman kerja lebih dari 40 tahun lebih memilih untuk bertahan. Lalu berikutnya, karyawan dengan jarak tempuh ke tempat kerja mereka yang lebih jauh lebih memungkinkan untuk melakukan atrisi atau keluar. Sementara mereka yang berpenghasilan tinggi itu lebih memungkinkan untuk stay. Selain itu, saya juga mengamati bahwa karyawan dengan job role sebagai laboratory technician memiliki risiko lebih tinggi untuk keluar dibandingkan dengan job role lainnya di perusahaan yang sama. Lalu selain itu, karyawan di tingkat level junior dan mereka yang memiliki stock option values 0 lebih memungkinkan memilih untuk keluar dari perusahaan. Selanjutnya masuk ke hasil korelasi. Dari hasil korelasi ini menunjukkan korelasi yang kuat antara masa kerja karyawan atau tenure dari employee dan juga career related factors. Untuk memanfaatkan wawasan yang kita dapat ini, perusahaan harus menyesuaikan program pengembangan karir dan bimbingan seiring dengan kemajuan karir karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan, kepuasan, dan juga mengurangi atrisi yang dapat berdampak ke perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk dalam pembahasan logistik regression model. Di sini jadi logistik regression itu merupakan alat statistik yang kuat untuk mempelajari lebih dalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap employee attrition. Dari koefisien yang aku dapat ini, aku mendapatkan key insight, yaitu yang pertama dari intercept. Di intercept, aku melakukan .xfit atau menginverse logkan hasilnya. Lalu intercept ini mewakili probabilitas dari attrition ketika semua prediktor bernilai 0. Dalam kasus ini, ketika semua faktor lain dianggap konstan, log odds dari atrisi adalah minus 2,07, atau kita dapat mengatakan bahwa model
model yang aku bikin ini memprediksi probabilitas attrition sekitar 11,2%. Lalu terdapat koefisien marital status. Di sini menandakan koefisiennya positif yang menunjukkan bahwa status pernikahan dikaitkan dengan kemungkinan atrisi yang lebih tinggi. Secara khusus, untuk perbedaan status dalam fitur marital status ini, log odds atrisi meningkat sebesar 0,63 dengan menganggap semua fitur lainnya konstan. Untuk konteks skala probabilitasnya, aku membaginya dengan 4. Jadi didapatkan 0,15 yang berarti dengan marital status menikah itu memiliki peningkatan 15,75% probabilitas untuk melakukan atrisi dibandingkan dengan yang lajang. Lalu terdapat koefisien dari overtime. Di sini juga menunjukkan positif, menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja lembur lebih mungkin mengalami atrisi. Log odds dari atrisi meningkat sebesar 1,44 dengan menganggap faktor-faktor yang lain konstan. Untuk konteks probabilitas, saya membaginya dengan 4 lagi. Jadi ketika membandingkan karyawan yang bekerja lembur dengan yang tidak, dengan asumsi semua faktor konstan, probabilitas atrisi meningkat sekitar 36%. Lalu untuk dua koefisien selanjutnya, yaitu untuk total working years dan years in current role, terlihat memiliki hubungan negatif dengan attrition, yang berarti karyawan yang bekerja lebih lama dan lebih setia cenderung tetap di perusahaan. Namun pengaruhnya tidak terlalu besar, karena bisa kita lihat di situ angkanya di 0,0 sekian. Lalu kita masuk ke model evaluation. Lalu dari hasil evaluasi dapat kita lihat bahwa model yang aku buat ini masih dalam tingkatan layak dikarenakan hasil yang ditunjukkan dari current function value yang relatif kecil dan average log score yang menunjukkan performa baik di angka 81%. Lalu berikut kesimpulan yang saya dapatkan dari analisa sebelumnya. Mungkin di sini dapat di-pause terlebih dahulu untuk membaca lebih detailnya. Lalu di sini juga terdapat recommendation dari insight-insight yang kita dapatkan. Jadi ini tindakan yang kita sarankan untuk perusahaan ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat siang.